Terus SK. Itu terus SK. Saya pengen lihat dulu sebentar. Oh ya, itu Pak Andi yang kita dengar itu mas sekarang kan perang informasi. Ini menyebarkan informasi lebih pintar. Kita akan tergiring ke situ dengan tidak sesuai dengan realitas. Apa yang umpamanya baru-baru ini Iran mengatakan itu perang informasi. Benjamin Netanyahu tewas dibom oleh Iran, ya kan, bersama krunya. Itu disampaikan oleh otoritas pemerintah Iran. Nah, itu coba Anda nonton di TV. Tetapi itu benar dikatakan oleh media Iran bahwa Benjamin Netanyahu telah tewas. Terus SK. Itu terus SK. Saya pengen lihat dulu sebentar. Oh ya, itu Pak Andi yang kita dengar itu mas sekarang kan perang informasi. Ini menyebarkan informasi lebih pintar. Kita akan tergiring ke situ dengan tidak sesuai dengan realitas. Apa yang umpamanya baru-baru ini Iran mengatakan itu perang informasi. Benjamin Netanyahu tewas dibom oleh Iran, ya kan, bersama krunya. Itu disampaikan oleh otoritas pemerintah Iran. Nah, itu coba Anda nonton di TV. Tetapi itu benar dikatakan oleh media Iran bahwa Benjamin Netanyahu telah tewas. Sekarang dunia bermain ke situ. Oleh sebab itu, teman-teman di sini yang sedikit cerdas mau mengamati perkembangan dunia melalui media-media primer itu untuk menyampaikan inilah salah satu perang sekarang menggunakan narasi-narasi informasi. Nah, seperti tadi masih banyak orang Iran yang membela itu, kan benar saya nonton itu. Tetapi ini salah satu ya untuk memperkuat spirit semangat perangnya itu untuk mendorong itu kan. Sama dengan Indonesia tergiring itu si media-media di Indonesia menggiring terus seolah-olah ada kekuatan yang luar biasa untuk kekuatan perangnya Iran. Nah, itu memang bagus. Itu yang kita analisa di belakang itu adalah satu proses kebohongan yang dikatakan adalah perang informasi. Oleh sebab itu tadi Pak Andi bilang, ternyata Mas Indah itu adalah kebohongan yang harus diangkat ke permukaan. Supaya lawan politiknya, lawan perangnya itu lost attitude. Ya, sifat semangatnya itu hilang. Memang benar dikatakan kalau kita benar apa yang dikatakan Donald Trump disadar dari Fox media apa dia bilang soon sudah selesai peperangan terhadap Israel. Tinggal tunggu katanya dia. Itu benar dia katakan itu. Satu pernyataan begitu memang benar realistis gitu. Sekarang di Iran tidak boleh. Ada orang bikin pernyataan kalau ada yang dari Islamic Revolusi Guard itu yang militer itu bicara, coba Anda lihat. Matanya nggak bergerak. Mulutnya bergerak, matanya nggak bergerak. Itu lagi dimainkan AI. Kan kita tahu siaran langsung sederhana aja. Kalau orang berbicara itu mata tidak bergerak. Yang hitamnya itu cuma diam begitu berarti itu dia lagi bermain AI. Kebohongan dia gunakan alat seperti itu. Bagaimana kalau dia benar mau mengatakan ini adalah satu komandan ya yang dari Islam Revolusi Guard itu ya, yang Corps Guard itu dia bicara itu di media, baru Anda perhatikan sering media-media itu mencatut si komandan itu bicara, tapi kita tahu dari pergerakan itu dilihat aja dari matanya. Ini adalah permainan orang bilang cloningnya, cara menyampaikan diplomasi, informasi perang gitu. Sebab itu saya tidak percaya semua apa yang di live-kan di YouTube di mana kalau ada Islam Revolusi bicara, si Guard Corps itu bicara, saya nggak terlalu karena ketahuan dari situ. Sekarang itu ceritanya.
perang sekarang perang Jadi diplomasi. bukan cuman Islam revolusi, Islam titik. Iya, karena IRC kan itu supaya orang tahu Di negara Islam Revolutionary ah, Guard, Corps Guard gitu benar. ya. Di Indonesia tadi, lu buka restoran, ada orang pesen makanan diambil tapi nggak bayar. Tapi kamu jadi tersangka, kan bingung tadi. Otaknya di No, mana nih? Otak. Hah? Kamu itu jualan kan? Terus ada orang beli barang kau. Ada orang pesen bakpao kau. Banyak sekali. Orang itu nggak bayar. Terus dia ngelapor polisi, kamu jadi tersangka. Itu logiknya di mana tadi? Iya. Gue mau ngomong Bapak, hukum iya, apaan? Hukum riba. Bapak tahu itu Pak. Sedari dulu saya bilang ada kultur yang di Indonesia nggak boleh hilang. Karena kulturnya Islam itu Pak. Jangan lagi kita kalau kita jujur dari hati nurani bicara, ya berbicara tentang apa aja ya, keilmuan apa. Karena ada kultur yang mengikat itu. Mereka itu udah begitu Pak kelakuannya. Kalau kita kan ada hati nurani, kok kita makan nggak bayar? Kalau mereka nggak ada Pak. Karena dari dasar ajarannya udah begitu. Bicara kemiskinan waktu itu, ini polanya begitu, akan berulang Pak. Sampai kita bicara tahun 70-an, sama Pak. Karena polanya itu begitu sama, terjadi yang sama. Sampai di tahun 2025. Preman begitu. Tapi coba Bapak kaji itu. Karena ajaran dari mana itu? Moral dari mana itu? Misal pengalaman dari dulu hidup dengan kelompok ini ya. Hari ini contoh, karena ada teman-teman membantah, silakanlah membantah. Di wartawan itu menjelaskan kenapa setiap hari raya, dengar ya Pak Andi, baca di news, kenapa setiap hari raya muncul orang-orang Jawa jadi peminta-minta, ibu-ibu jadi peminta di jalanan. Baca di media itu ada 5 hari lalu atau 3 hari lalu. Tren di Indonesia setelah mendekati Lebaran, Ramadan, muncul peminta-minta. Ibu-ibu di jalanan. Yuk bayangkan aja. Itu cuma mau kasih bayangkan aja. Nggak usah kita cerita terlalu berimajinatif. Kelompok ini karena ada ajaran memang sudah begitu Pak. Apalagi Bapak mau cerita tadi makan nggak bayar. Ya kan? Itu konteksnya di situ. Kecuali mereka menyadarkan diri siapa itu. Atau mereka memindah agama mereka. Ajaran anggap juga mereka jadilah agama Buddha atau Hindu. Atau semua itu tidak beragama di negara kita. Ya negara akan makmur. Iya betul, negara kita akan makmur. Percaya enggak? Saya belajar filosofinya apa itu, belajar dari dulu apa ajaran tahu. Bukan saya belajar tentang apa itu Mencius, siapa dia itu, apa Konghucu, filsafatnya, filsafat Ren itu kemanusiaan luar biasa. Yang dia belajar tentang hati nurani. Itu manusia nggak percaya Tuhan, Buddha, tapi mereka punya hati nurani. Dia bilang Ren, apa itu manusia memanusiakan manusia gitu. Mereka ada. Islam ini nggak ada gitu. Itu argumen. Coba Anda, saya kadang-kadang ya itu ya. Coba teman-teman. Di Islam nggak ada. Karena itu di Islam itu dijuluki di dunia ini adalah agama penakluk. Agama cinta akan kematian. Bukan cinta kehidupan. Namanya penakluk, dia tidak suka cinta damai. Itulah, saya bilang, apa dasar pemikiran kita. Kenapa itu terjadi perang? Kalau akademis di Indonesia yang bicara berdasarkan berpikir begitu akan dicerahkan. Tapi kalau akademis di Indonesia enggak. Pada unsur kebencian dia menganalisa perang. Kalau kita di sini gak bagus, udah tahu. Saya bilang tadi bicara sejarahnya mereka tahu. Kepemilikan Israel itu milik siapa? Yahudi itu siapa? Yang menduduki siapa pertama? Dalam kerajaan tahu, ya, itu enak gitu. Raja-raja tahu gitu. Nah, kemudian bicara Iran tahu, Persia pecah, dikuasai Kores, lain sebagainya, orang tahu. Mereka nggak tahu, nggak peduli, begitu. Yang itu penting milik saya, itu di ajaran itu saya, si pengajar pedang itu. Harus membunuh dan membinasakan. Nah, konstelasi dengan dunia, Pak Frans, Bapak lihat, kan?
bagaimana pembantaian manusia secara sadis di Nigeria, ya, menggunakan label agama, Allahu Akbar. Bagaimana mereka membantai di mana Sudan, mereka membantai di Israel kemarin, ya, belum terjadi pemboman di WTC menggunakan waktu dia menabrak World Trade Center, dia teriak Allahu Akbar. Kemarin di New York dia melemparkan bom Molotov, dia teriak Allahu Akbar. Ya, orang itu yang saya mau ambil kesimpulan dasarnya dari situ. Sebenarnya kalau mau melawan apa itu namanya yang di Indonesia itu yang hadir di memberikan wacana peperangan itu. Kalau dasar dari situ berpikir akan tercerahkan. Benar Lucky bilang tadi. Kenapa jarang diskusi? Mereka tadi, Iya, biarpun di negara barat, mereka itu nggak mau mengakui Oktober 7 itu trigger everything. Saya bingung ya. Saya bingung. Terus pertanyaannya itu, jawaban mereka katanya, oh ini kita balas dendam udah dijajah 70 tahun sama gini. Iya, Pak. Under occupation. Terus apa hubungannya? Terus saya tanya, kalau Oktober 7 tidak terjadi, apakah Israel bakalan masuk ke Gaza? Kagak. Kamu masih hidup tentrem di Gaza. Sebelum Oktober 7 itu, nggak ada satu Israel pun, orang Israel di Gaza itu nggak ada. Nggak ada, benar. Jadi kamu jangan bilang, oh ini occupation. That's all bullshit. Betul, Pak. Dibilang mau kasih narasi apa, Pak? Makanya. Iya, Bapak bilang kayak buta gitu. Karena kita sebenarnya ya bagaimana? Konflik batin lah kita berdua. Iya, kan jawaban mereka katanya, oh ini balas dendam, kita under occupation for 70 years. Under occupation, mana? Kalau kamu nggak menyerang duluan, nggak matiin 1.200 orang, ngapain Israel masuk ganggu kamu, masuk ke kamu? Kalau Israel udah masuk ke kamu, udah dihancurin, itu daerah mau diambil Israel ya suka-suka dia. Wong dia yang conquer the land, ya kan? Nah kalau kamu kehabisan tanah karena kamu kalah perang, terus kamu mau teriak-teriak itu tanah kamu, kan gimana? Iya, benar. Benar Rukli bilang. Nggak bisa mikir otaknya. Nggak tahu. Ya kan tadi yang protes-protes itu, yang protes-protes di jalanan, yang free Palestine. Free from what? Ya kan? Ini gara-gara Oktober 7. Oh no, this for preoccupation. Who occupy who? Siapa yang occupy siapa? Ya gara-gara perang occupy, ya itu udah namanya udah hukum rimba. Hukum perang, hukum rimba. Siapa yang menang ya dia yang dapat kan gitu. Iya. Nah, kalau kamu udah tahu, kamu itu kucing, nggak bisa ngelawan singa ya, ngapain kamu coba-coba ngelawan? Ini kan goblok namanya itu. Baru cari pembenaran ya, Pak. Baru cari pembenaran. Yang pinter, Pak. Iya. Kalau pemimpin dipimpin pemimpin agama ya dablek, Pak. Cari Apalagi ininya cuman kebencian doang kan? Iya, gini loh Pak SK, di Indonesia ini loh, yang pakai sorban itu semua dari Yaman. Itu kok diperbolehkan sama pemerintah memperbodohkan rakyat? Kok boleh? Ya namanya juga kan negara Muslim, Pak, mayoritas Muslim. Ada yang bawa negara mayoritas Muslim, ya nggak heran. Makanya kan dibilang IQ-nya masih di level bawah, jadi nggak usah heran. Iya. Kalau enggak itu udah jadi negara maju kan. Kalau nggak begitu udah jadi negara maju, Pak. Jadi enggak sama pemerintah kok nggak. Menteri agama ini gimana? Ada yang bawa sandal, semua suruh cium sandal. Masih banyak yang begitu juga sama. Orang-orang dia juga yang dipilih. Ya gimana? Ya kan? Semuanya menterinya mesti ketakutan, mesti ngikutin ini. Walaupun dia tahu ini nggak benar, ya mau nggak mau. Iya. Gimana? Namanya ya udah jadi acang kadut dah, udah acak kadut dah. Jadi kamu masuk Indonesia, kamu pakai itu apa namanya, yang orang Yahudi ditaruh kepala itu apa namanya?
yang kain putih ditaruh kepala tuh Hmm. orang Yahudi. Iya, Apa iya. namanya? Nah, kamu ke Indonesia Oh. terus kamu bawa sandal, suruh semua cium sandal. Ini sandalnya Yesus gitu tadi. Dapat duit kau. Kacau Ya kalau kan? di negara. Iya. Suruh, Jadi suruh sekarang coba. kondisinya Pak, saya terus ini Pak. Jadi Ya, ya, lanjut. saya pengen